Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Farul Wawani di channel YouTube pribadi saya. Dan di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya ingin membahas latihan soal PSAS Matematika tingkat lanjut kelas 12 Kurikulum Merdeka, yang sebetulnya ini adalah soal ujian PSAS di sekolah saya untuk matematika tingkat lanjut. Ada materi mulai dari irisan rujuk atau geometri analitik dan kalkulus sampai turunan saja, limit sama turunan saja. Tidak ada integral dan hanya itu saja materinya ya. So, langsung aja kita bahas satu persatu. Ini ada 20 soal ya. Nanti, saya akan share link untuk PowerPoint, karena ini dalam bentuk PowerPoint ya. Dan juga yang versi PDF di kolom deskripsi, oke? Silakan bisa teman-teman download, oke? Kita langsung aja mulai pembahasannya. Oke, kita masuk ke nomor 1, tentukan titik balik maksimum dari kurva fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 4x plus 4. Untuk menentukan titik balik maksimum dari suatu kurva, kita gunakan turunan pertama dan turunan kedua. Kita turunkan pertama dulu, berarti f aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 4 itu 4x pangkat 3, turunan dari 2x pangkat 3 itu 6x kuadrat, turunan dari min 3x kuadrat itu min 6x, turunan dari min 4x itu min 4, turunan dari 4 itu 0, tidak usah ditulis. Selanjutnya turunan keduanya, berarti f double aksen x sama dengan turunan dari ini. Turunan dari 4x pangkat 3 itu 12x pangkat 2, turunan dari 6x pangkat 2 itu 12x, turunan dari min 6x itu min 6. Min 4 turunannya 0, ya, tidak usah ditulis. Selanjutnya ini ditanyakan titik balik, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Karena turunan pertama itu kan gradien dari garis singgung. Nah, ketika garis singgung itu berada di titik balik, maka gradiennya itu sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sehingga kita mencari nilai x yang memenuhi, yaitu 0 sama dengan 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 6x min 4. Nah, ini sama saja kita mencari akar-akar dari persamaan ini, gitu ya. Nah, ini kan polinomial ya, maka kita bisa lakukan dua metode, ada pembagian panjang atau pembagian sintetis. Nah, di sini saya gunakan pembagian sintetis. Kenapa? Karena kalau kita tambah koefisiennya semuanya, 4 tambah 6, 10, kurangi 6, 4, kurangi 4, 0. Total koefisiennya itu 0. Maka X sama dengan 1 adalah salah satu akarnya. Karena kita sudah tahu salah satu akarnya, maka kita bisa lakukan pembagian sintetik gitu ya. Berarti X sama dengan 1, habis itu kita bentuk kotak gitu, dan kita lakukan pembagian sintetik. Ini tulis koefisiennya, ini saya kasih variabel juga, sebetulnya nggak masalah sih. Jadi 4 yang pertama turun ya, jadi 4x kuadrat gitu. Habis itu koefisiennya 4 ini kita kalikan ke sini, taruh di sini. Habis itu ditambah, 6 tambah 4, 10. X-nya pangkatnya turun 1 gitu ya. Setelah itu koefisien 10 kalikan ke X sama dengan 1 ini, taruh di sebelahnya. Habis itu 10 dikurangi 6, berarti 4 ya. X-nya pangkat 1 kan, turun pangkatnya jadi pangkat 0. Pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Ingat semua angka kalau pangkatkan 0 sama dengan 1. Setelah itu 4 dikalikan ke 1, taruh sini sebelahnya, 4. Habis itu min 4 tambah 4, 0 ya. Seharusnya kalau akar itu hasilnya selalu 0. Oke, berarti ini adalah persamaan baru, yang mana ini adalah salah satu faktor dari ini, 4x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 6x min 4. Kemudian kita bentuk lagi, jadi ini adalah faktor lain, ini adalah faktor dari ini x sama dengan 1, kita ubah jadi bentuk faktor gitu ya. Nah, kemudian yang bagian panjang ini kita faktorkan. Cara memfaktorkannya seperti persamaan pangkat 2 ya. Berarti di sini kebetulan 4x kuadrat, teman-teman. 4x kuadrat itu adalah
2x dikuadratkan, ya kan? Sehingga kita tulis 2x, 2x. Karena ini akan dikali. 2x kali 2x itu 4x kuadrat. Gitu. Setelah itu ini tandanya sama-sama positif. Kenapa? Karena di sini positif, maka tandanya positif. Setelah itu kita cari dua angka yang kalau kita kalikan secara distributif, nanti hasilnya akan bertambah 10x. Kalau dikali, sama-sama dikali, hasilnya itu 4. Nah, kita akan menemukan angkanya itu 4 sama 1. Kalau kita cek 2x kali 2x, 4x kuadrat, 2x kali 1, 2x, 4 kali 2x itu 8x. Nah, 2x tambah 8x itu 10x. 10x ini. Kemudian 4 kali 1 itu 4. Jadi ini sudah betul. Nah, kita sudah dapatkan semua faktornya ini. Sehingga dari 2x plus 4 kita dapatkan akarnya x sama dengan min 2. Kemudian dari 2x plus 1 kita temukan x sama dengan min setengah. Kemudian dari x min 1 kita temukan x sama dengan 1. Nah, ini adalah akar-akar dari persamaan f aksen x. Selanjutnya kita uji masing-masing nilai x ke dalam f double aksen x. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan jenis titik baliknya. Jadi f double aksen 1 sama dengan kita masukkan gitu ya. 12 tambah 12 itu 24 kurangi 6, 18 lebih dari 0. Setelah itu f double aksen min 2. Kita masukkan ini 12 kali min 2 dikuadratkan itu 4 ya. 4 kali 12 itu 48 kurangi ini 24 ya. Terus kurangi 6. Ini hasilnya 18 juga lebih dari 0. Setelah itu f double aksen min setengah. Min terakhir berarti 12 kali min setengah dikuadratkan itu bukan seperempat ya. Jadi positif. Jadi 12 kali seperempat itu 3. Terus habis itu 12 kali min setengah itu min 6. Berarti 3 min 6. Habis itu min 6 lagi. Ini hasilnya adalah min 9. Itu lebih kecil dari 0. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita udah dapat nih. F double aksen 1 itu lebih dari 0. F double aksen min 2 itu lebih dari 0. F double aksen min setengah ini satu-satunya yang kurang dari 0. Nah, karena diminta titik balik maksimum, ya, maka kita ambil yang kurang dari 0. Kenapa? Karena titik balik maksimum itu intinya turunan kedua kalau kita masukkan nilai x titik balik akarnya dari f aksen x ya, itu hasilnya selalu kurang dari 0. Sehingga kita ambil yang x sama dengan min setengah. Nah, kemudian ini adalah absis dari titik balik maksimum. Yang kurang adalah nilai y atau fx. Kita masukkan gitu. Jadi masukkan min setengah ini ke dalam persamaan fx gitu. Nah, jadi untuk melakukan substitusi ke polinomial, itu kan kalau manual kan panjang ya, maka kita bisa lakukan pembagian sintetik karena menurut teorema sisa hasil dari pembagian polinomial dengan x ini yang kita masukkan itu sisanya akan menjadi hasil dari kita substitusi nilai x gitu. Jadi min setengah ini sebagai pembagi, habis itu ini polinomialnya, koefisiennya semua ditulis seperti ini. Ini tidak ditulis variabelnya ya, karena variabelnya nggak penting, kita hanya fokus di sisa. Hasilnya adalah 81/16, bisa dicek. Nah, artinya apa? Kita sudah menemukan nilai y-nya atau ordinatnya. Berarti titik balik maksimumnya adalah ya ini min setengah sama 81/16. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, soal yang nomor 2. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3, gx sama dengan tangan x, hx sama dengan akar 2x plus 3, dan jx sama dengan f bundaran g bundaran hx. Maka tentukan turunan pertama dari jx. Nah, untuk menentukan turunan dari jx itu, kita bisa lakukan dua cara gitu ya. Jadi kita bisa tentukan terlebih dahulu nilai jx. Dan salah satu cara nanti saya jabarkan. Oke, saya kasih garis dulu biar cukup. Jadi gimana? Tinggal
masukkan nilai Hx ke dalam Gx gitu ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. F bundaran G dalam kurung akar 2x plus 3. Karena Hx itu kan akar 2x plus 3. Masukkan ke Gx gitu. Berarti jadi apa? F dalam kurung tangen akar 2x plus 3 kan gitu. Karena kan ini X-nya masukkan ke tangen. Jadi ganti nilai X dengan akar 2x plus 3 itu. Nah, setelah itu masukkan tangen ke dalam 2x pangkat 3 alias ganti X-nya ini dengan tangen akar 2x plus 3. Berarti jadi seperti ini. Jx sama dengan 2 kali tangen akar 2x plus 3 dipangkatkan 3. Kan gitu ya? Nah, setelah itu Jx bisa ditulis juga jadi 2 tangen pangkat 3 plus akar 2x plus 3. Nah, atau kita bisa menggunakan aturan turunan fungsi komposisi, teman-teman. Yaitu ketika ada F bundaran G bundaran H diturunkan, itu hasilnya adalah F turunan, habis itu dikali G turunannya, dikali H turunan. Jadi, cara menurunkannya itu turunan yang paling luar dulu, habis itu yang dalamnya, habis itu dalamnya lagi, dan seterusnya, seperti itu. Seperti ini, bisa ditulis seperti ini gitu. Nah, artinya apa? Artinya kalau fx sama dengan 2x pangkat 3, maka turunannya adalah 6x kuadrat gitu. Nah, berarti kalau kita masukkan f aksen g bundaran hx, maka kita bisa tulis 6 ganti x-nya dengan tangen akar 2x plus 3, habis itu dikuadratkan, kan gitu. Selanjutnya gx sama dengan tangen x, maka turunan dari tangen itu adalah sekant kuadrat x. Jangan lupa kalau trigonometri itu turunkan sudutnya. Kalau kita turunkan x kan hasilnya 1, jadi kita kalikan 1 gitu. Selanjutnya masukkan nilai x-nya yaitu akar 2x plus 3 karena kan ini hx gitu. Sehingga g aksen hx itu sama dengan sekant kuadrat akar 2x plus 3. Selanjutnya terakhir itu adalah hx. Kalau kita turunkan itu begini, kalau akar kuadrat ya. Akar kuadrat itu buat pecahan gitu. Setelah itu yang atas atau pembilang itu adalah turunan dari di dalam akar, yaitu 2. Setelah itu dibagi dengan 2 kali akar itu sendiri. Nah, 2 sama 2 di sini akan membatalkan, sehingga kita dapat H aksen X sama dengan 1 per akar 2X plus 3. Gitu. Setelah itu ya udah kita gabung semuanya. Gitu. Kalau kita kalikan semua jadi seperti ini. 6 tangen akar 2X plus 3 dikuadratkan sekant kuadrat akar 2X plus 3 dikali 1 per akar 2X plus 3. Atau kita bisa jabarkan, gabung gitu ya. Jadi seperti ini, 6 tangen kuadrat akar 2X plus 3 sekant kuadrat akar 2X plus 3 per akar 2X plus 3. Ini bisa dijabarkan lagi, tapi saya cukup bentuk seperti ini ya untuk jawabannya. Oke, yang nomor 3, tentukan titik fokus masing-masing persamaan irisan kerucut di bawah ini. A, Y plus 2 kuadrat sama dengan 4X min 1. B, 100X kuadrat plus 36Y kuadrat min 200X min 144Y plus 19 sama dengan 0. C, 9X kuadrat min 16Y kuadrat min 36X min 32Y min 124 sama dengan 0. Kita tentukan satu persatu ya. Oke, yang pertama yang A dulu, Y plus 2 kuadrat sama dengan 4X min 1. Dari mana kok tahu ini parabola, teman-teman? Dari bentuk bakunya parabola itu seperti ini ya. Jadi persamaan bakunya Y min B dikuadratkan sama dengan 4B X min A. Ini adalah persamaan parabola yang horizontal, teman-teman. Nah, kita ketahui dulu puncaknya A, B. A-nya itu ini, B-nya itu ini. Jadi A-nya itu 1, B-nya itu min 2 gitu. Kemudian persamaan titik fokusnya itu adalah A plus B, B. Karena ini adalah horizontal. Kalau ini adalah parabola vertikal, maka kita tambah P-nya di B, gitu ya. Karena ini horizontal. Dari mana kok tahu horizontal? Itu dilihat dari yang pangkat 1.
Di sini pangkat satunya variabel X kan, maka dia menghadap sumbu X atau horizontal. Nah, selanjutnya kita cari nilai P. Seperti yang kita tahu, ini Y plus 2 kuadrat sama dengan 4X min 1. Dan ini 4P di sini. Maka 4P itu sama dengan 4, maka P itu sama dengan 1. Karena ini saling membatalkan gitu ya. Selanjutnya fokusnya itu tinggal dimasukkan nilai 1 di sini, terus ditambah dengan A, berarti kan 1 tambah 1 itu 2, habis itu B-nya min 2. Jadi fokusnya itu F 2, min 2. Kemudian yang B 100x kuadrat plus 36y kuadrat min 200x min 144y plus 19 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan umum dari elips. Dari mana kok tahu? Dari ini x kuadrat tambah y kuadrat, habis itu diikuti dengan variabel yang pangkat 1 ini. Ini adalah persamaan elips umum. Habis itu kita ubah ke bentuk baku. Kenapa? Karena dengan mengubahnya ke bentuk baku, kita bisa mengetahui nilai A kuadrat sama B kuadrat. Nanti bisa menghitung C. Nah, kita ubah ke bentuk baku, caranya dikumpulkan dulu yang variabel X dengan variabel X seperti ini. 100x kuadrat min 200x plus 36y kuadrat min 144y plus 19 sama dengan 0. Dilihat koefisiennya, teman-teman. Ini 100, ini 200. Ini bisa kita bagi dengan 100, jadi 100-nya kita keluarkan. 36 dengan 144 itu juga bisa. 144 dibagi 36 itu hasilnya 4, teman-teman. Jadi bisa dikeluarkan 36-nya. Seperti ini. 100 kali x kuadrat min 2x ditambah 36 kali y kuadrat min 4y ditambah 19. Nah, perhatikan di sini ini adalah persamaan kuadrat tapi tanpa konstanta. Ini juga persamaan kuadrat tapi tanpa konstanta. Jadi ini bisa kita ubah jadi bentuk persamaan kuadrat sempurna. Karena bentuknya persamaan kuadrat sempurna itu seperti ini, tapi ada konstantanya. Konstantanya yaitu ini 1 kuadrat, ini 2 kuadrat konstantanya. Tapi di sini tidak ada konstantanya, nanti kita kurangin gitu. Nah, habis itu dari mana dapat 1 di sini? Itu dari min 2 ini. Kita bagi 2. Jadi min 1 kan. Min 4 ini kita bagi 2, dapat min 2 gitu. Terus y kuadrat jadikan y pangkat 1, x kuadrat jadikan x pangkat 1. Kenapa? Karena nanti kita akan kuadratkan gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini tidak ada konstantanya. Tapi di sini ada konstantanya. Konstantanya apa? 1 kuadrat gitu. Jadi ini kita kurangin, teman-teman, karena di sini tidak ada konstanta. Kita kurangin dengan konstantanya, min 1 dikuadratkan. Habis itu jangan lupa dikali dengan 100 gitu ya. Jadi seperti ini, min 1 kuadrat kali 100. Kemudian ini juga sama, 2 kuadrat berarti min 2 kuadrat kali dengan 36 gitu ya. Kita jabarkan jadi seperti ini. Kita jabarkan seperti ini. 100 x min 1 kuadrat min 100 plus 36 y min 2 kuadrat min 144 tambah 19 sama dengan 0. Semua angka-angkanya ini kita pindah ke ruas kanan. Kenapa? Karena kita mau membuat bentuk baku. Seperti ini. 100 x min 1 kuadrat tambah 36 y min 2 kuadrat sama dengan 144 tambah 100 min 19. Nah, 144 tambah 100 itu kan 244. Kurangin dengan 19, hasilnya adalah 225. Nah, kemudian ini kita bagi dengan 225 semuanya. Ruas kanan dan kiri kita bagi dengan 225. Sehingga 100 x min 1 kuadrat dibagi 225 tambah 36 y min 2 kuadrat dibagi 225 sama dengan 1. Dan ini dengan ini bisa dicoret ya. Nah, seperti itu. Ini dengan ini bisa dicoret gitu, pembagian. Ini kita dapat 4, ini kita dapat 9. Dan ini kita dapat 4, ini kita dapat 25. Nah, kita bersihkan dulu. Jadi kita dapat seperti ini. 4 x min 1 kuadrat per 9, 4 y min 2 kuadrat per 25 sama dengan 1.
Karena tadi 225 kita bagi dengan 225 hasilnya 1. Nah, ini adalah bentuk baku dari elipsnya. Cuman nilai B-nya ini bukan A kuadrat, ini B kuadrat. Masih belum. Kita harus pindah 4 di sini. Kita pindah ke bawah. Karena ada hukum seperti ini. A per B itu sama dengan 1 dibagi B per A. Jadi dibalik gitu. A per B jadi B per A. Tapi di atasnya ada 1 per gitu. Jadi kalau seperti ini, maka seperti ini. Jadi 9-nya ini dibagi sama ini gitu. 25-nya kita bagi dengan 4 gitu. Karena menurut ini gitu. Maka ini adalah A kuadrat dan ini adalah B kuadrat gitu. Kita dapatkan A kuadrat 9 per 4, B kuadrat 25 per 4. B kuadrat itu lebih besar dari A ya. Jadi 25 per 4 kan lebih besar dari 9 per 4 gitu ya. Karena ininya sama, penyebutnya sama, maka lihat pembilangnya yang besar. Maka B lebih besar dari A. Itu artinya apa? Elipsnya vertikal. Kenapa vertikal? Itu sebetulnya dilihat dari persamaannya sih. Jadi kalau kita lihat penyebut yang besar itu di sumbu Y. Itu artinya elipsnya menghadap sumbu Y atau elips vertikal. Karena elips vertikal dan karena B lebih besar dari A, maka rumusnya seperti ini. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Ingat di elips itu yang ditambah itu adalah yang besar. Jadi B kuadrat, A kuadrat tambah C kuadrat. Kalau A-nya yang lebih besar, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Nah, maka untuk mencari nilai C, itu kita bisa pindah ruas A-nya. Jadi C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Nah, maka C sama dengan akar dari B kuadrat min A kuadrat. Gitu. Kita masukkan A kuadrat sama B kuadrat ini. Jadi C sama dengan 25 per 4 kurangi 9 per 4. Ini artinya 25 kurangi 9 itu 16. Habis itu penyebutnya ngikut 4. Gitu. Akar 16 per 4. 16 dibagi 4 itu 4 ya. Jadi akar 4 itu 2. Sehingga kita dapat C sama dengan 2. Nah, setelah itu kita tentukan pusatnya, pusat dari elips ini, yaitu ini, X-1, Y-2 ini adalah pusatnya. Pusatnya itu tinggal negatifkan angkanya ini di sini, jadi 1,2. Karena ini elips vertikal, maka fokusnya itu di ordinat. Jadi fokusnya itu koordinat pusat, habis itu ordinatnya kita tambah atau kita kurangin dengan C gitu. Karena elips vertikal gitu. Sehingga F1 1,2 tambah 2. Ini yang ditambah C, habis itu F2 1,2 yang dikurangi dengan C-nya. 2 min 2. Sehingga didapat F1 itu 1,4 ya. Ini 1,0. 2 min 2 kan 0. Itu jawabannya. Selanjutnya yang C, 9x kuadrat min 16y kuadrat min 36x min 32y min 124. Ini adalah persamaan hiperbola. Dari mana tahunya? Dari sini. X kuadrat min Y kuadrat. Ini adalah persamaan hiperbola. Terus diikuti dengan variabel yang pangkat 1 ini. Nah, caranya sama seperti elips. Kita ubah ke persamaan bentuk baku. Kita kelompokkan variabelnya. X dengan X, Y dengan Y. Kemudian ini kita faktorkan juga. Karena 9 dengan 36 bisa kita bagi dengan 9. 16 dengan 32 bisa kita bagi dengan 16. Kita keluarkan 9 X kuadrat min 4X. Karena 36 dibagi 9 itu 4 ya. Habis itu di sini hati-hati min 16 Y kuadrat. Kita keluarkan min 16. Min 16 Y kuadrat, habis itu ini min teman-teman. Perhatikan ini min. Tapi ini min di sini harus ketemu dengan plus gitu. Bukan min. Karena kalau ininya min, maka hasilnya di sini itu 3
plus 32, bukan min 32. Nah, biar min, maka ininya plus gitu. Hati-hati ya. Jadi, min 16 Y kuadrat plus 2Y. Habis itu dikurangi 124 sama dengan 0. Nah, sama kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat sempurna. Jadi seperti ini. 9 X min 2 kuadrat gitu. Dari min 4 bagi 2. Ini juga 2 dibagi 2, 1 ya. Kemudian 2 min 2 kuadrat gitu. Min 2 kuadrat kali 9. Seperti ini. Habis itu ini juga sama, min 1 dikuadratkan. Habis itu kali dengan koefisiennya min 16. Ya. Ini ikut. Habis itu kurangi dengan 124. Kita jabarkan 9 X min 2 kuadrat min 16Y plus 1 kuadrat. Habis itu angkanya ini saya kelompokkan dengan angka-angka. Jadi min 124, min 4 dari sini, min 2 kuadrat itu min 4 kali 9, habis itu min 1 kuadrat dikali min 16. Itu artinya min 1 kali min 16. Min 1 kali min 16, karena ketemu min ya, jadi plus 16. Sama dengan 0 ya, kurang. Habis itu, ini kita pindah ke ruas kanan. 9 X min 2 kuadrat min 16Y plus 1 kuadrat sama dengan 124 plus 36 min 16. Ini hasilnya yang ruas kanan adalah 124 tambah 20 yaitu 144. Kemudian sama caranya kita bagi dengan ruas kanan ini. Kita bagi dengan 144. Hasilnya ini. 9 X min 2 kuadrat per 144 kurangi 16Y plus 1 kuadrat per 144. Kemudian 9 dengan 144 bisa dibagi, 16 sama 144 bisa dibagi. Ini kita bagi dengan 9, 144 bagi 9 itu 16 ya. Habis itu, ini kita bagi dengan 16 bisa ya. Ini dapat 1, dapat 9. Sehingga kita dapat persamaannya gini, X min 2 kuadrat per 16 dikurangi Y plus 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, setelah itu kita bisa ketahui nilai A kuadratnya 16 dan B kuadratnya 9. Habis itu pusatnya ini ya, ini dinegatifkan. Jadi 2, ini dinegatifkan jadi min 1. Kita jabarkan alfanya itu 2, betanya itu min 1. Ini alfa, ini beta ya, by the way. Nah, setelah itu kita tentukan nilai C. Nah, nilai C di hiperbola itu selalu seperti ini. C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Oh ya, ini ada catatan. Karena variabel X-nya positif, maka hiperbola horizontal. Atau hiperbola menghadap sumbu X. Ya. Jadi kalau hiperbola, kalau mau tahu menghadap kemana, itu lihat yang positif. Kalau positifnya X, maka dia menghadap sumbu X. Gitu. Nah, selanjutnya, karena kita tahu rumusnya ini, maka C itu sama dengan akar dari B kuadrat tambah A kuadrat. Masukkan nilainya, C sama dengan akar 9 tambah 16. Berarti akar 25 sama dengan 5. Nah, karena horizontal ya, hiperbola horizontal, maka fokusnya itu di absis. Jadi, pusat tambahkan atau kurangkan dengan C. Habis itu, ordinatnya mengikuti ordinat dari pusat. Sehingga F1 kita dapat 2 tambah 5, min 1. Habis itu F2, 2 dikurangi 5. Kurangi dengan C, min 1. Sehingga kita dapatkan F1 7, min 1, F2 min 3, min 1. Ini adalah koordinat dari titik fokus A, B, C. Ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Selesaikan limit H mendekati 0 dari 2 cos kuadrat 3X plus H dikurangi 2 cos kuadrat 3X bagi H. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lakukan pemfaktoran terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini ada 2, di sini ada 2 juga. Kita keluarkan 2-nya seperti ini. 2 kali cos kuadrat 3X plus H min cos kuadrat 3X. Kemudian 3X plus H ini kita jabarkan. Jadi
3x plus 3h, gitu kan. Nah, selanjutnya perhatikan di sini ada cos kuadrat dikurangi cos kuadrat. Ini adalah selisih kuadrat. Selisih kuadrat itu rumusnya A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Jadi A itu cos 3x plus 3h, B-nya itu cos 3x. Jadi kalau kita jabarkan, itu jadi cos 3x plus 3h plus cos 3x dikali cos 3x plus 3h kurangi cos 3x gitu. Selanjutnya kita bagi dengan dua bagian. Maksudnya itu bagian ini sama satunya bagian ini sama hanya ya. Oke, maaf kalau agak rapi. Nah, pokoknya kita bagi dua bagian. Kita masukkan limit H mendekati 0 ke dalamnya merah ini. Setelah itu dikalikan dengan limit H mendekati 0 kita masukkan ke sini. Gitu. Kenapa? Nah, kita lanjutkan ya. Jadi seperti ini kalau kita tulis. Nah, kita masukkan hanya mendekati 0 itu ya 3 kali 0. Ya nggak? Jadi ini tinggal 3x gitu kan. Jadi cos 3x tambah cos 3x. Nah, ini kan sama seperti A tambah A ya. X tambah X. X tambah X kan jadi 2x gitu kan. Jadi kita bisa tulis 2 cos 3x. Nah, ini 2 kali 2 kita kalikan jadi 4 cos 3x gitu. Nah, sebelah kiri beres, kita lanjut yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini agak susah. Nah, untuk sebelah kanan ini kita ubah teman-teman. Jadi ini pakai rumus identitas trigonometri yang cos alfa min cos beta atau cos kurangi cos lah sebutannya. Nah, cos kurangi cos sudutnya berbeda itu bisa dijabarkan min 2 sin alfa plus beta bagi 2 kali sin alfa min beta bagi 2. Kalau susah menghafalnya tinggal gini, min 2 sin jumlah bagi 2 dikali sin selisih bagi 2. Selisih sudutnya gitu ya. Nah, sehingga kalau kita jabarkan seperti ini. Nah, 3x plus 3h itu yang alfa, terus ditambah sama beta itu 3x. Jadi 3x tambah 3h plus 3x itu bagi 2. Nah, sama seperti yang sebelah kanan, 3x plus 3h kurangi 3x dibagi 2. Nah, sehingga yang sebelah sini menjadi 6x ya kan, 3x tambah 3x kan 6x sama tambah 3h. Kemudian yang sebelah sini, 3x kurangi 3x itu 0, sisanya 3h per 2 gitu. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita jabarkan teman-teman. Kita sederhanakan bentuknya. Dan yang limit H mendekati 0 ini kita masukkan di sini. Yang ini kita bagi gitu ya. Jadi yang sin sendiri. Nah, kalau kita masukkan seperti ini, min 2 sin 6x plus 3 kali 0 per 2. Sama yang satunya, 3 per 2H. Nah, ini ada identitasnya sendiri. Jadi limit x mendekati 0, sin AX per BX itu yang diambil adalah koefisien sudut sin dibagi dengan koefisien X-nya sebelah penyebut ya. Jadi kalau seperti ini berarti tinggal ambil 3 per 2 sama 1 gitu ya. Nah, limit dicoret, sin dicoret, H dicoret, H yang di atas juga dicoret. Sehingga ini yang sebelah kiri menjadi 6x per 2, yang sebelah kanan tinggal 3 per 2 gitu kan. Ini kan 1. 3 per 2 dibagi 1 ya 3 per 2 gitu. Nah, selanjutnya ini kita bagi, kita dapat berapa? 3x, terus ini dicoret dengan min 2 ini ya. Jadi min sin 3x dikali 3. Nah, kita kalikan semua angkanya. 4 kali 3 gitu. Ingat ya, angka kali angka, biar gampang. Itu 12 kan. Terus habis itu dikali dengan min sin, jadi min 12. Terus digabung semua ini, cos 3x sama sin 3x. Gitu. Nah, selanjutnya ini bisa kita sederhanakan dengan identitas 2 sin alfa cos alfa itu sama dengan sin 2 kali alfa. Jadi, ini kan sama nih. Nah, kita bisa pakai identitas ini. Tapi syaratnya di sini ada 2 kali gitu ya. Nah, gimana cara ngubahnya? Ya tinggal tulis saja ulang gitu. Tulis 2 cos 3x sin 3x. Habis itu karena kita kalikan 2 ya, karena ini enggak dikali 2, ini dikali 2. Maka yang sebelah sini angkanya kita bagi 2 juga gitu. Biar tetap gitu ya nilainya. Nah, ini min 12 bagi 2 kan min 6 ya.
Terus ini tinggal ngikut cos 3x sin 3x kita ubah jadi sin 2 alfa, berarti sin 6x ya. 3x kali 2 kan 6x gitu. Dan ini jawabannya untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5, tentukan nilai dari dy dx dari kurva y sama dengan sin 4x plus cos 4x dikuadratkan pada x sama dengan pi per 24. Untuk soal ini kita bisa gunakan aturan rantai turunan. Aturan rantai turunan itu seperti ini. Dy dx sama dengan dy du kali du dx. Nah, du itu apa? Du itu seperti turunan fungsi, teman. Jadi U itu sebuah fungsi. Kita misalkan U itu sin 4x plus cos 4x. Fungsi yang di dalam kurung ini. Sehingga Y itu jadi U kuadrat kan. Ini kita ganti U jadi U kuadrat. Sehingga dy du ya, dy du itu sama dengan 2U. 2U itu turunan dari U kuadrat. Jadi U kuadrat kalau kita turunkan kan 2 turun ke sini ya. Jadi 2 kali U terus pangkatnya 2 kurang 1 kan 1 pangkat. Jadi 2U gitu. Seperti kita menurunkan E kuadrat. Intinya seperti itu. Pokoknya ini dy du itu ininya sama gitu. Jadi yang kita turunkan bagian U gitu. Selanjutnya du dx. Du dx itu berarti yang turunkan ini sin 4x plus cos 4x. Yang diturunkan itu yang ada bagian x-nya gitu ya. Jadi kalau kita turunkan ini sin 4x turunnya 4 cos 4x, terus cos 4x turunannya min 4 sin 4x ya. Oke, selanjutnya kita gabung semuanya. Karena kan tadi dy du kali du dx berarti 2u kali 4 cos 4x min sin 4x. Nah, u-nya kita ganti dengan sin 4x plus cos 4x seperti aslinya, seperti di soal. Sehingga jadi seperti ini, 2 sin 4x plus cos 4x dikali 4 cos 4x min sin 4x. Ini kita faktorkan ya. 4 cos 4x min 4 sin 4x. Ini kan ada 4-4-nya. Kita keluarkan. Nah, setelah itu ini kita kalikan. 2 kali 4. Angka sama angka ya kita kalikan. Jadi 8 cos 4x plus sin 4x kali cos 4x min sin 4x. Nah, seperti soal sebelumnya, itu kan ada identitas selisih kuadrat. Jadi ini sebetulnya cos 4x plus sin 4x, cos 4x min sin 4x ini adalah cos kuadrat kurangi sin kuadrat. Jadi seperti ini. 8 kali cos kuadrat 4x kurangi sin kuadrat 4x. Gitu ya. Setelah itu kita masukkan nilainya, nilai pi per 24 ke dalam persamaan turunannya. Jadi 8 cos kuadrat 4 kan dikali 4 ya. Jadi 4pi per 24, ini 4pi per 24. Nah, kita sederhanakan dalam kurung sudutnya itu jadi pi per 6 karena 4pi bagi 4 kan pi. Habis itu 24 kita bagi 4 dapat 6. Jadi pi per 6 gitu. Yang satunya juga sama. Nah, cos kuadrat pi per 6 itu sama dengan akar 3 per 2 dikuadratkan. Pi per 6, cos pi per 6 itu akar 3 per 2. Kita kuadratkan. Kemudian sin pi per 6 itu setengah. Kita kuadratkan. Kita dapat akar 3 dikuadratkan itu 3, akarnya hilang. Terus 2 dikuadratkan itu 4. Habis itu 1 dikuadratkan itu 1, 2 dikuadratkan itu 4. Gitu ya. Jadi 3 per 4 kurangi 1 per 4. Nah, 3 per 4 kurangi 1 per 4 itu kan 2 per 4. 2 per 4 itu kalau kita sederhanakan, pembilang penyebut kita bagi 2, itu kita dapat 8 kali setengah. Gitu. Sehingga hasilnya 4. Gitu. Ini jawabannya. Oke, kita lanjutkan nomor 6. Tentukan turunan pertama dari masing-masing fungsi berikut saat X sama dengan pi per 6. Ini maksudnya kita turunkan A, B, C ini. Terus habis itu kita masukkan pi per 6. Jadi caranya ya sama, kita turunkan dulu yang A, f aksen X. Turunan dari ini 2 sin 3x min pi per 2 itu kalian turunkan fungsi terluar, fungsi sin. Sin kan fungsi trigonometri ya. Kalau kita turunkan itu dapat cos. Jadi 2 cos. Sudutnya tetap 3x min pi per 2. Habis itu kalikan dengan turunan di dalamnya ya.
Nah, ini caranya seperti itu selalu ya, untuk turunan itu, turunan fungsi komposisi. Nah, ini 3 kali 2, gitu. Kita kalikan. Angka kalikan angka, dapatnya 6 cos 3x min pi per 2. Setelah itu, yang G. G aksen X sama dengan 4 kali min sin. Turunan dari cos itu min sin. Habis itu ini ngikut 2x min pi per 3. Habis itu kali turunannya, ini 2 kan. Nah, 2 kali 4, 8. Kemudian kalikan min sin, jadinya min 8 sin. Nah, selanjutnya yang H juga sama, turunan dari tangan itu sekan kuadrat, sekan kuadrat 4 min pi per 2, habis itu kalikan dengan di dalamnya kali 4. Dapatnya 4 sekan kuadrat 4x min pi per 2. Setelah itu, kita masukkan F aksen pi per 6. Kita masukkan masing-masing. Jadi sama dengan 6 cos 3 kali pi per 6 min pi per 2. Kalau kita masukkan. Nah, 3 ini kita bagi dengan 3, dapat 1. 6 kita bagi dengan 3, dapat 2. Jadi ini itu jadi pi per 2. Pi per 2 kurangi pi per 2. Hasilnya cos 0 kan. 6 cos 0 itu sama dengan 6 kali 1. Karena cos 0 itu 1 ya. Jadi hasilnya 6. Kemudian kita masukkan yang G. Berarti kan kita masukkan seperti ini. Ini dibagi dengan 2, dapatnya 1. 6 bagi 2, dapat 3. Jadi ini tuh pi per 3 kurangi pi per 3. Ya kan? Nah, ini jadi sin 0. Sin 0 itu 0. Jadi min 8 kali 0. Dapatnya 0. Gitu. Selanjutnya yang H kita masukkan. Ini sama-sama kita bagi dengan 2. 4 bagi 2 itu 2. 6 bagi 2 itu 3. Jadi ini tuh 2 pi per 3. Dikurangi pi per 2. Nah, oke, kita kasih kotak dulu jawabannya. Setelah itu kita lanjutkan yang H. Jadi H aksen pi per 6 sama dengan 4 sekan kuadrat pi per 6. Kalau kita hitung ini, itu dapatnya pi per 6. Kita kali silang gitu. 2 kali 2 kan 4 pi. 3 kali pi, 3 pi. 4 pi kurangi 3 pi kan 1 pi. Habis itu penyebutnya itu 3 kali 2, 6. Jadi pi per 6. Gitu ya. Selanjutnya sekan itu adalah 1 per cos ya. Nah, 1 per cos terus sekan kuadrat. 1 per cos kuadrat gitu. 4-nya tetap di atas, habis itu bagi cos kuadrat pi per 6. Karena posisi 4 itu di atas. Nah, kita tinggal hitung yang cos kuadrat pi per 6. Cos pi per 6 dulu itu akar 3 per 2, habis itu dikuadratkan. Nah, ini kalau kita kuadratkan berarti kan ini akarnya hilang. 3 per 2 kuadrat itu 4. 4 per 3 per 4. Nah, ini ada sifat seperti ini. A per B per C itu sama dengan AC kali B. Pokoknya yang paling jauh kalikan dengan yang paling jauh. Kalau seperti ini ya bentuknya. Pecahannya yang di bawah. C-nya dikali ke atas, B-nya tetap di bawah. Jadi 4 kali 4, 16. Habis itu 3-nya tetap di bawah. 16 per 3. Ini jawabannya. Nomor 7, selesaikan limit X mendekati pi per 6 dari 6 min 6 sin kuadrat 4X kali cos 3X min pi per 4 dibagi dengan 3 tangan 6X plus pi per 4. Nah, untuk menyelesaikan limit, itu dicek dulu apakah hasilnya 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Itu sebetulnya langkah yang pertama. Tapi di sini saya udah tahu ini hasilnya, ada hasilnya kalau kita langsung masukkan. Tapi kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Di sini ada 6 min 6, itu hasilnya kalau kita faktorkan itu 6 kali 1 min sin kuadrat 4x. Habis itu diikuti yang lainnya. Nah, ini kita ubah bentuknya 1 min sin kuadrat 4x. Kenapa? Karena ada identitas seperti ini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Nah, sin kuadrat alfa kita pindah ke ruas kanan. Jadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurangi sin kuadrat alfa. Nah, ini kan sama bentuknya. Berarti 1 min sin kuadrat itu selalu cos kuadrat. Jadi kita ubah jadi cos kuadrat 4x. Itu. Nah, baru kita masukkan nilai pi per 6 ke dalam persamaan ini. Cos kuadrat 4 kali pi per 6, cos 3 kali pi per 6, min pi per 4 dibagi dengan 3 tangan 6 pi per 6 ditambah pi per 4. Ini kita
hitung semua itu dapatnya seperti ini. Jadi 4 pi per 6 itu 2 pi per 3, 3 pi per 6 itu pi per 2 gitu. Setelah itu kita hitung semua sudutnya dulu gitu. Kalau kita hitung sudutnya pi per 2 kurangi pi per 4 itu kan setengah kurangi seperempat gitu. Jadinya seperempat pi per 4 gitu. Habis itu nah ini tangan itu punya periode pi. Maksudnya itu dia nilainya akan kembali sama lagi setelah pi putaran atau 180 derajat. Jadi kalau ada 180 derajat atau pi di sini, maka ini bisa dicoret, dihilangkan. Habis itu tinggal pi per 4. Gitu. Karena nilai tangan itu, dia kembali lagi nilainya. Itu setelah 180 derajat. Jadi tinggal tulis pi per 4 aja, nggak apa-apa. Kita sederhanakan seperti itu. Nah, setelah itu kita ubah ya untuk radian ini 2pi per 3 kita ubah ke derajat itu jadi 120 derajat. 2pi itu kan 360 derajat, kita bagi 3 itu 120 derajat gitu. Pi itu kan 180 derajat, kita bagi 4 itu 45 derajat. Ini juga sama, 45 derajat. Nah, kalau kita masukkan nilainya cos kuadrat 120 derajat itu berarti cos 120 derajat itu berarti min setengah. Habis itu dikuadratkan gitu. Setelah itu cos 45 derajat itu akar 2 per 2. Habis itu tangan 45 itu 1. Ya. Terus dikali 3 jangan lupa. Nah ini 3 dengan 6 kita bisa coret. Ini sisa 2. Ini sisa 1. Ini sisa 2 gitu ya. Nah setelah itu ini kita kuadratkan. Ini oh ya 2 ini bisa dibagi dengan 2 di sini gitu. Jadi ini udah habis. Setelah itu tinggal kuadratkan ini kita kalikan. Jadinya min setengah dikuadratkan itu 1 per 4. Ini jadi sisa akar 2. Jadi jawabannya seperempat akar 2. Ya, itu jawabannya. Oke, selanjutnya tentukan nilai ordinat atau stasioner kurva Y sama dengan 2 cos X plus sin 2X saat 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Ini adalah batasan untuk nilai X yang ditanyakan gitu maksudnya. Maka kita cari nilai X dulu yang memenuhi. Dengan cara aplikasi turunan pertama harus sama dengan 0. Kita turunkan pertama dulu Y aksen. Y aksen sama dengan 2 cos 2X min 2 sin X. Ini turunannya ini ya. Kemudian ini harus sama dengan 0. Gitu. Maka 0 sama dengan 2 cos 2X min 2 sin X. Di sini ada 2, di sini ada 2. Itu kita bagi 2 semuanya. Kedua ruas kita bagi 2. 0 dibagi 2 itu 0. 2 cos 2X kita bagi 2 itu cos 2X. Min 2 sin X kita bagi 2 itu min sin X. Kemudian ini kita pindah ke kiri. Min sin X ini jadi positif gitu ya. Sin X sama dengan cos 2X. Kemudian ada identitas seperti ini. Cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Maksudnya di sini itu ini setengahnya dari sudut cos. Gitu ya. Jadi ini 2, ini jadi 1. Bagi 2 gitu. Nah, maka ini jadi seperti ini ya. 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, ini 1 min 2 sin kuadrat X ini kita pindah ke kiri. Jadinya 2 sin kuadrat X. Gitu kan, jadi positif kan. Ditambah sin X di sini. Habis itu 1 dipindah jadi min 1 sama dengan 0. Ini kita udah pindah semua jadi sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian ini kita faktorkan. Gimana faktorkannya? Kan susah ya. Maka kita pakai permisalan. Kenapa? Karena di sini ada sin X, sudutnya sama. Juga sin X. Maka kita pakai permisalan. U itu sama dengan sin X. Maka persamaan ini menjadi 2U kuadrat plus U min 1 sama dengan 0. Gitu ya. Tinggal ganti sin dengan U gitu aja. Maka ini kita faktorkan. Kan mudah ya. Persamaan kuadrat. Kita faktorkan seperti ini. Kita ambil 2U sama U. Karena di sini akar dari 2 itu tidak bulat bilangannya. Jadi ambil 2U sama U gitu ya. Kemudian kita cari angkanya yang memenuhi gitu ya. Kalau betul hasilnya seperti ini. Jadi 2U min 1 sama U plus 1. Itu faktor dari 2U kuadrat plus U min 1. Kemudian masukkan nilai U sama dengan sin X gitu ya.
Jadi 2U ini jadi 2 sin X gitu, kurangi 1. U plus 1 jadi sin X plus 1. Oke? Nah, ini adalah akar atau faktor dari 2 sin kuadrat X plus sin X min 1. Gitu ya. Nah, kita ambil nilai X yang memenuhi dari kedua faktor ini. Kita kerjakan satu per satu. Gitu ya. Kita kerjakan dari faktor yang sebelah kiri dulu. 2 sin X min 1 ini. Jadi 2 sin X min 1 sama dengan 0, karena di sini sama dengan 0. Kemudian, min 1 kita pindah ke kanan, jadi 2 sin X sama dengan 1. Nah, ini 2 kali ya, 2 kali. Kita pindah jadi pembagian. Jadi, sin X sama dengan 1 per 2 gitu loh. Nah, kemudian, ini setengah ini kita ubah jadi sin. Biar membentuk suatu persamaan trigonometri. Jadinya setengah itu sin berapa? Jawabannya sin pi per 6, oke? Sin pi per 6 itu sin 30 ya, makanya setengah nilainya. Nah, kemudian ada persamaan sin, yaitu sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X-nya itu ada dua. Ada X1 itu sama dengan alfa plus minus K kali 2pi. X2 itu sama dengan pi min alfa plus minus K kali 2pi. K itu apa? K itu suatu nilai bulat, bilangan bulat. Oke? Bilangan bulat, pokoknya bilangan bulat ya, bukan rasional, bukan pecahan. Oke? Terserah ambil berapa, gitu ya. Nah, maka kita ambil X1 dulu, berarti kan tinggal masukkan pi per 6 plus minus K kali 2pi. Kita masukkan K sama dengan 0 terlebih dahulu, maka ininya jadi 0 kan, jadi tinggal pi per 6. Ini memenuhi ya, karena pi per 6 itu berada di antara 0 sampai 2pi. Kemudian K sama dengan 1 kita masukkan. Kita urutkan. Terus kita dapatkan 13 pi per 6. Oke. Dan ini tidak memenuhi karena 13 pi per 6 itu lebih dari 2pi. Gitu ya. Maka ya lanjut X2. Kalau udah tidak memenuhi terus min 1, kenapa saya tidak ambil min 1 gitu ya. Kalau kalian bertanya. Kalau saya ambil min 1 ini jadi min ya. Min pi per berapa gitu. Sedangkan di sini 0 itu batas bawah. Nggak boleh sampai min pokoknya nilainya. Itu. Makanya tidak saya ambil min. Tapi untuk ini yang kedua ini kita lihat. Ini pi kurangi pi per 6 terlebih dahulu kita hitung. Itu 5 pi per 6. Habis itu plus minus K kali 2pi. Gitu kan. Nah kita ambil K0 terlebih dahulu. K0 berarti X-nya jadi 5 pi per 6. Ambil yang ini aja. 5 pi per 6 itu berada di antara ini. Selanjutnya K1. K1 kalau kita ambil 17 pi per 6. Ini tidak memenuhi karena ini lebih jauh lebih besar daripada 2pi gitu ya. Gitu. Jadi dari sini yang memenuhi 5 pi per 6 sama pi per 6 dari faktor 2 sin X min 1. Kenapa saya tidak ambil min 1 di sini? Karena ini K0, ini K1. Kenapa nggak K sama dengan min 1? Itu karena nilai 5 pi per 6 itu lebih kecil daripada 2pi. Nanti kalau kita masukkan min 1, ini kan jadi min 2pi. Itu hasilnya min nanti. Nah, nilai min itu kan tidak memenuhi, jadi nggak usah dihitung minnya. Tinggal 0 dulu, habis itu 1, sampai seterusnya. Lanjut yang ini, sin X plus 1. Jadi sin X plus 1 sama dengan 0. Maka sin X itu sama dengan min 1. Nah, sin berapa yang hasilnya min 1? Itu adalah sin 3pi per 2. Atau 270 derajat ya. Nah, sama caranya, kita ambil 3pi per 2 plus minus K kali 2pi. Kita masukkan K-nya 0, berarti 3pi per 2. Ini memenuhi ya antara ini soalnya. Habis itu K1 ini nggak memenuhi, kalau kalian jumlah. Itu 7pi per 3 itu lebih besar daripada 2pi. Tidak memenuhi. Oke? Selanjutnya X2. X2 pi kurangi 3pi per 2. Ini seperti 1 kurangi 1,5. Jadinya min setengah atau min pi per 2. Plus minus K kali 2pi. Nah, kalau kita masukkan 0, min pi per 2 gitu kan. Ini tidak memenuhi karena harus positif di sini nilai X-nya. Selanjutnya K1 berarti kan 2pi di sini tambah ke min pi per 2. Berarti kan 2pi kurangi pi per 2. 2 kurangi setengah itu
1,5 kan, 3pi/2 gitu. Selanjutnya K2 kita masukkan, berarti kan ini memenuhi ya, gitu ya. Habis itu 7pi/2, ini untuk K2. Ini tidak memenuhi karena dia juga lebih besar dari 2pi. By the way, nilai X sama dengan 3pi/2 sama di sini itu sama ya. Jadi ya gitu. Nah, kita kumpulkan. Oh ya, dari sini kita dapat 3pi/2 itu dari faktor sin X plus 1 ya. Nah, ini kita kumpulkan semuanya. Jadi nilai X yang memenuhi itu 5pi/6, pi/6, 3pi/2 untuk soal ini ya. Nah, kita masukkan untuk menentukan nilai ordinat ini gitu. Kita masukkan ke Y 2 cos X plus sin 2X ini. Masing-masing nilai X ini. Kita masukkan X sama dengan pi/6 terlebih dahulu. Berarti kan 2 cos pi/6 plus sin 2 pi/6. Ini sama-sama dibagi 2, dapat 3. Ini dapat 1. Jadi 2 cos pi/6 plus sin pi/3. Nah, 2 cos pi/6, cos pi/6 itu akar 3/2, ya kan? Sin pi/3 itu akar 3/2. Gitu. Nah, kalau kita kalikan ini dicoret gitu ya. Jadinya akar 3 tambah akar 3/2. Nah, ini dikali ke sini, 2 akar 3 kan jadinya. Habis itu ditambah dengan 1 akar 3, berarti kan 3 akar 3 dibagi 2. Nah, gitu. Ini adalah salah satu jawaban untuk nilai ordinat. Selanjutnya yang 5pi/6. Kita masukkan Y sama dengan 2 cos 5pi/6 plus sin 2 kali 5pi/6. Ini dicoret sama caranya dapat 3 gitu ya. Jadinya Y sama dengan 2 cos 5pi/6 plus sin 5pi/3. Nah, cos 5pi/6 itu cos 300. Cos 300 itu, ya kan? Cos 300 ya. Cos 300 itu min akar 3/2. Habis itu 5pi/3 itu, sin 5pi/3 itu kalau kita hitung ya, itu min akar 3/2. Jadinya seperti ini. 2 kali min akar 3/2, min akar 3/2. Ini coret gitu ya, jadinya min akar 3, min akar 3/2. Ini dikali ke sini, jadi min 2 akar 3 kurangi akar 3. Min 3 akar 3 gitu, bagi 2. Nah, ini adalah jawaban lain. Oke, ya, kita lanjutkan yang 3pi/2. Kita masukkan 2 cos 3pi/2 sin 2 kali 3pi/2. Ini kita silang, kan habis. Tinggal 2 cos 3pi/2 plus sin 3pi. 3pi/2 itu 270 derajat. 3pi itu sama dengan 2pi tambah pi. Sin itu punya periode 2pi. Jadi nilainya kembali saat ya udah 2pi total. Jadinya hanya pi saja gitu sebetulnya sin 3pi itu. Jadi sin pi itu kan sin 180. Itu juga 0. Jadi 2 kali 0 tambah 0. Hasilnya ya 0 gitu ya. Ini adalah nilai Y yang terakhir. Sekarang kita kelompokkan semuanya. Jadinya nilai Y yang memenuhi atau nilai ordinat stasioner kurva Y 2 cos X plus sin 2X itu 3 akar 3/2, 0, dan min 3 akar 3/2. Kita lanjutkan yang nomor 9, tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan cos 5x bagi sin 5x plus cos 5x. Nah, untuk menentukan turunan dari fungsi pembagian ya, fungsi dibagi dengan fungsi lain, maka kita pakai ini, U per V sama dengan, turunan dari U per V itu U aksen V min V aksen U per V kuadrat, gitu maksudnya. Jadinya, kita misalkan U itu cos 5x, V itu sin 5x plus cos 5x, gitu. Jadinya, turunan dari U aksen itu min 5 sin 5x, kalau kita turunkan. Kemudian yang V, kalau kita turunkan, itu 5 cos 5x sama min 5 sin 5x. Nah, kita masukkan gitu ya, pakai ini, rumus ini. Jadinya U aksen min 5 sin 5x kalikan V sin 5x plus cos 5x, V aksen 5 cos 5x min 5 sin 5x, dikali dengan U, itu cos 5x. Di situ dibagi dengan
penyebutnya dikuadratkan sin 5x plus cos 5x kuadrat. Ya, ini kita jabarkan semuanya. Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Ini juga sama. Cos 5x kali ke sini, cos 5x kali ke sini. Kita dapatkan ini ya, cukup panjang. Min 5 sin kuadrat 5x, min 5 sin 5x cos 5x, kurangi 5 cos kuadrat 5x, min 5 sin 5x cos 5x. Dibagi dengan sin 5x tambah cos 5x kuadratkan. Nah, ini kebetulan sama, karena kan ini dikurangi gitu ya. Ini juga sama nilainya min, jadinya dia bisa dicoret. Yang atas sisa min 5 sin kuadrat 5x, min 5 cos kuadrat 5x. Nah, di sini ada min 5 sama min 5. Kita keluarkan gitu. Min 5 sin kuadrat 5x plus cos kuadrat 5x. Nah, kemudian ada sifat trigonometri sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Jadinya ini tuh 1 gitu. Min 5 kali 1. Dan yang bawah dijabarkan sin kuadrat 5x. Seperti A plus B kuadrat. A kuadrat sin 5x dikuadratkan itu sin kuadrat 5x. Habis itu 2 kali cos 5x kali sin 5x. 2 sin 5x cos 5x. Habis itu tambah cos kuadrat 5x. Cos kuadrat 5x. Itu. Nah, kita lanjutin. Intinya ini min 5 kali 1 ya min 5. Yang bawah ini ada 2 sin 5x cos 5x. Nah, kalau kalian masih ingat, 2 sin alfa cos alfa sama sin 2 alfa. Ya kan? Jadinya seperti ini. Sin kuadrat 5x ditambah cos kuadrat 5x dari sini. Mohon maaf salah tulis ya. Habis itu ditambah dengan sin 2 kali 5x. Jadinya adalah, nah ini kan 1 ya. Jadi ini min 5 terus ini minnya 5 per 1 ini. Terus ditambah sin 2 kali 5x ya, sin 10x. Ini adalah jawabannya. Selanjutnya nomor 10 ya. Tentukan nilai limit dari limit x mendekati tak hingga dari 8 per 5x sekant kuadrat 5 per 4x min 8 per 5x dibagi tangan 5 per 2x dikali cos 2 per 3x min cos 4 per 3x. Nah, untuk menentukan limit ini, kita bisa ubah limit menjadi mendekati 0. Gimana caranya? Pakai permisalan. Kita misalkan P itu 1 per X, maka X itu 1 per P. Gitu ya. Jadinya X mendekati tak hingga itu bisa ditulis 1 per P mendekati tak hingga. Nah, agar 1 per P mendekati tak hingga, maka nilai P harus mendekati 0 gitu ya. Karena 1 per 0 bukan 0 yang sesungguhnya. Yang mendekati 0 gitu ya. Itu hasilnya mendekati tak hingga. Jadi P-nya harus mendekati 0 gitu. Oke, jadi ini bisa kita tulis seperti ini. Limit P mendekati 0, 8 per 5 P sekant kuadrat 5 per 4 P dikurangi 8 per 5 P bagi tangan 5 per 2 P dikali cos 2 per 3 P min cos 4 per 3 P. Nah, ini adalah sudut dari sek kuadrat. Hati-hati ya, karena beberapa soal itu ada yang tidak ditulis dalam kurung sudutnya itu agar mengecoh gitu ya. Tapi biasanya yang tidak ditulis dalam tanda kurung itu biasanya cuma satu suku aja. Kalau 2 suku, 5 per 4 P dikurangi berapa gitu misalkan, itu pasti dikasih kurung, nggak mungkin enggak. Nah, ini karena cuma satu suku, maka cuma ini aja sudutnya, gitu. Biar mengecoh aja. Gitu. Nah, ini ada 8 per 5 P, ini 8 per 5 P, faktorkan. 8 per 5 P, sekant kuadrat 5 per 4 P, kurangi 1. Nah, ini kita ubah, teman-teman. Sekant kuadrat 5 per 4 P, min 1 ini kita ubah. Karena ada identitas sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa kan hasilnya 1. Nah, kalau persamaan ini kita bagi dengan cos kuadrat, maka jadinya sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa itu kan kayak sin per cos, tapi dikuadratkan. Sin per cos kan tangen, jadinya tangen kuadrat.
Gitu. Cos kuadrat bagi cos kuadrat ini sama dibagi dengan sama, jadi hasilnya 1 gitu ya. Nah, habis itu 1 per cos kuadrat alfa itu secant kuadrat gitu. Jadi kalau kalian pengen ketemu fungsi trigonometri yang kuadrat itu biasanya pakai identitas yang ini ya. Jadi kalian coba dibagi berapa sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa ini biar bisa mendapatkan apa yang disoal gitu. Dalam kasus ini kan secant kuadrat. Jadi cara mendapatkan secant kuadrat ya berarti 1 dibagi cos gitu ya. Itu caranya. Nah, kemudian ini kita ubah secant kuadrat alfa di sebelah kanan ini biar jadi ada min 1. Nah, cara ini plus 1 ini pindah ke kanan gitu ya. Jadinya tinggal tan kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa min 1. Jadinya ini kita ganti menjadi tangan kuadrat 5 per 4P gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya pakai yang cos kurangi cos. Bawah. Karena kalau limit 0 per 0 ya, ini kan 0 per 0 kalau kalian cek. Itu kalian ganti ke sin cos itu. Cos itu kita ganti dengan sin. Dengan cara ya ini. Gitu. Jadi seperti ini. Min 2 sin kali setengah 2 plus 4 per 3. Ini karena bentuk pecahan ya. Jadi kalau dibagi 2 di sini kan nanti bagi 2 lagi itu kan rumit ya. Jadi bagi 2-nya tak pindah ke keluar. Terus ini juga sin setengah 2 min 4 per 3P. Gitu. Kita sederhanakan yang bawah seperti ini. 2 tambah 4, 6 per 2 kali 3 itu 6. Kemudian 2 kurangi 4 itu min 2, 2 kali 3 ya 6. Ya. Ini bisa dihitung, ini kan 1, ini kan min 1 per 3. Gitu ya. Nah, min 2 sin P, sin min 1 per 3P. Nah, karena ini 0 per 0 dan ini sudah ketemu koefisien dari P, ada tangen, di bawahnya juga ada tangen, ada sin lagi, dan ini jumlahnya kalau kalian hitung, ini 1, ini 1 ke 1 nih. Terus ini ada 2 dengan sin ini 3. Jadi yang dihitung itu bukan jumlah ya, banyak fungsinya, fungsi sin atau tangen gitu, atau X gitu ya. Nah, ini kan P ya. Ini 1, tangen, tapi kuadrat itu ada 2 gitu. Jadi 1 tambah 2, banyaknya itu ada 3. Udah sama. Ya tinggal, ya ini dicoret dulu ya, jangan lupa. Jadinya kita sederhanakan, kita ambil angkanya saja. 8 per 5. Ya. 5 per 4. Tapi ini jangan lupa dikuadratkan. Di situ ini 5, ini kan min 1 ya. Ini kan 1, berarti min 1. Gitu ya. Habis itu min 1 per 3 ini. Tuh. Nah, kita jabarkan. Nah, 5 dengan coret ini. Dari situ 4 dicoret dengan ini. Sisa 2 dicoret dengan ini. Gitu ya. Sisa 2. Gitu. Jadi yang atas 5 per 2 dibagi yang bawah 5 per 3. Nah, kalau seperti ini sebetulnya bisa dicoret gitu ya. Karena atasnya sama-sama 5. Bisa dicoret. Atau bawahnya sama-sama 5 gitu ya. Jadinya gini. 5 kali 3 per 5 kali dicoret 5-nya, tinggal 3 per 2. Dan itu jawaban dari soal ini. Oke, kita lanjut nomor 11. Diketahui lingkaran 1, X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Dan L2, X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 10Y plus 13 sama dengan 0. Disuruh menentukan hubungan kedua lingkaran. Gimana tuh? Nah, untuk menentukan hubungan kedua lingkaran itu kita membandingkan jarak pusat ini lingkaran 1 dengan pusat lingkaran 2 itu berapa jaraknya terhadap jumlah atau selisih dari kedua jari-jari. Itu cara membandingkannya. Nah, kita hitung dulu jarak kedua pusat dulu ya. Jadi pusat lingkaran itu negatif setengah dari koefisien X dan Y. Jadi koefisien X itu kan ini min 4. Nah, kita bagi dengan kita kalikan dengan min setengah gitu ya. Karena setengah koefisien.
tapi negatif gitu. Jadi dikali min setengah. Nah, lingkaran 1 berarti kan min 4 dikali min setengah itu kan 2. Habis itu 2 kali min setengah itu min 1. Terus L2 pusatnya min 4 kali setengah itu, min setengah itu 2. Habis itu min 10 kali min setengah itu 5. Nah, setelah itu kita hitung jari-jari. Jari-jari lingkaran itu adalah A kuadrat plus B kuadrat min C. Nah, A kuadrat itu apa? A kuadrat itu ini loh, pusatnya. A sama B itu pusatnya. Kurangi C itu konstanta. Konstanta itu yang angka doang. 13 sama 1 ini konstanta. Nah, kalau lingkaran 1 berarti jari-jarinya ini kan 2 kuadrat min 1 kuadrat terus dikurangi ini 1. Berarti kan ini 4, ini 1, ini kurangi 1, berarti kan ini habis ya, tinggal 4, itu akar 4. Akar 4 itu 2. Selanjutnya lingkaran yang kedua ini, maaf ya salah tulis. Berarti kan ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, jadi kan 4 tambah 25 kurangi 13. Itu hasilnya akar 16. Akar 16 itu 4. Nah, ini kalau kita jumlah, itu hasilnya 6. Nah, selanjutnya kita hitung jarak kedua pusat. Jarak kedua pusat itu berapa? Itu selisih ini P2 dengan P1. Jadi 2 kurangi 2, 5 kurangi min 1 gitu loh. Jadinya kalau kita hitung ya 2 min 2 kuadrat plus 5 min 1 kuadrat. Nah, ini kan 0 ya. 0 kuadrat ya 0. Sisa yang ini. Ini 5 min ketemu min plus. Jadi 5 plus 1 itu 6. Kuadratkan. Ya 6 gitu. Karena kalau dikuadratkan dalam akar ya hilang. Nah, perhatikan di sini R-nya itu 6 dan sigma R atau jumlah jari-jarinya juga 6. Nah, karena R besar itu sama dengan sigma R, jumlah jari-jari, maka kesimpulannya kedua lingkaran bersinggungan di luar, gitu ya. Nah, itu adalah sifatnya hubungan kedua lingkaran, gitu ya. Selanjutnya, tentukan turunan fx sama dengan sin 2x min 1/4 x kuadrat plus 7 cos 4x min cosec 3x. Untuk menentukan turunannya ini kita ubah dulu min 1/4 x kuadrat dalam bentuk eksponen aja gitu ya. Jadi seperti ini sin 2x min 1/4 x pangkat min 2. Maksudnya itu kita pindah ke atas gitu ya. Jadinya pangkatnya min. Ditambah 7 cos 4x min cosec 3x. Nah, kita turunkan satu persatu, turunan dari sin 2x itu 2 cos 2x, turunan dari min 1/4 x kuadrat, x pangkat min 2, sorry. Ini min 2 dipindah ke sini, jadinya min ketemu min plus, terus 2/4 itu setengah. Nah, seperti ini, x-nya pangkat turun 1 gitu. Jadinya min 2, min 1 kan min 3. Habis itu 7 cos 4x, turunannya itu min 28 sin 4x. Turunan dari cosec 3x itu min cosec kotangen gitu. Jadinya min 3 cosec 3x kotangen 3x. Nah, kemudian ini kita ubah semua. Jadi tinggal ini 2 cos 2x plus 1/2x pangkat 3 karena pangkatnya itu negatif tadi di atas, kalau di bawah jadi positif gitu loh. Di situ min 28 sin 4x ketemu min nya plus 3 cosec 3x kotangen 3x. Nah, ini adalah jawabannya. Kalau mau disederhanakan lagi, terserah. Oke, tapi saya jawab seperti ini aja ya. Selanjutnya nomor 13, buatlah persamaan garis siku di absis X sama dengan pi per 2 pada kurva Y sama dengan 4 sekan 2X plus pi per 4. Untuk soal ini, kalau ingin menentukan garis siku dari suatu kurva, itu tentukan dulu gradien. Kenapa? Karena cara menentukan gradien itu tinggal masukkan pi per 2 ini ke dalam turunan dari Y ini. Jadi kita tentukan turunannya, karena turunan itu sebetulnya adalah persamaan gradien dari suatu kurva pada titik tertentu, gitu ya. Jadinya turunkan
Kalau kita turunkan 4 sek 2x plus pi per 4 ini menjadi 2 kali 4, 8 sekan 2x plus pi per 4 tangan 2x plus pi per 4. Turunan dari sekan itu sekan tangan ya. Oke. Nah, selanjutnya masukkan substitusi pi per 2 ini ke f aksen x. Nah, kalian kasih tanda x-nya ini dengan x1. Nanti ada ketika membuat persamaan garis singgung nanti yang lain. Jadinya kita kasih tanda aja. Nah, jadi seperti ini. F aksen pi per 2 sama dengan 8 sek 2 kali pi per 2 plus pi per 4 tangan 2 kali pi per 2 plus pi per 4. Nah, ini dicoret, ini dicoret. Oke. Sisa 8 sekan pi plus pi per 4 tangan pi plus pi per 4. Ini F aksen pi per 2, karena ini kita sudah menghitung gradien, maka tulis saja M. M itu gradien, gitu ya. Nah, tangan itu punya periode 180 derajat ya. Jadinya ini nggak usah ditulis, tinggal pi per 4 aja, seperti ini. Di situ sekan itu kan seperkos. Jadinya taruh bawah. 8 per cos pi plus pi per 4. Nah, setelah itu dihitung pi plus pi per 4 itu berarti 5 pi per 4 ya. 5 pi per 4 itu berapa? 225 derajat. Ya enggak? Kalau salah mohon maaf ya. Nah, berarti tinggal dihitung aja. Cos 225 itu min akar 2 per 2 karena dia di kuadran 3 ya. Habis itu 8 tetap di atas, habis itu tangan pi per 4 itu 1. Jadinya ini kita kalikan yang paling bawah ke atas gitu. Jadinya min 8 kali 2 per akar 2. Ini minnya tak pindah ke tengah-tengah gitu. Nah, setelah itu karena ini akar 2 dibagi akar 2 gitu ya. Kalau dibagi dengan akar, itu kalikan sekawan. Jadinya seperti ini, 8 kali 2 16 kali akar 2 ya akar 2. Itu akar 2 kali akar 2 itu 2. Ya. Nah, min 16 dibagi 2 itu kan min 8. Ngikut akar 2-nya. Jadi M-nya itu min 8 akar 2. Kita simpan dulu gradiennya. Kita lanjut untuk menentukan apa? Menentukan ordinat. Ordinat Y1 saat X1 pi per 2. Dengan cara substitusi X ini ke persamaan biasa ini. Jadi masukkan aja ke 4 sek 2x plus pi per 4. Dicoret seperti biasa, tinggal 4 sekan pi plus pi per 4. Berarti kan 4 per cos pi plus pi per 4. Nah, ini cos pi plus pi per 4 sama kayak yang sebelumnya, itu 4 per min akar 2 per 2. Ini dikali ke atas gitu ya. Jadinya tinggal min 4 kali 2 per akar 2. Kali sekawan lagi, jadinya Y1 itu sama dengan min 4 akar 2. Ini dikasih tanda juga, jangan cuman Y saja, karena nanti kita akan membuat persamaan garis singgung. Jadi, ya kita sudah dapatkan persamaan garis singgungnya yang melalui X1 Y1. Yaitu ini rumusnya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini adalah rumus untuk membuat suatu garis dengan melewati titik tertentu dan kemiringan tertentu. Ya, ini sudah jadi rumusnya. Oke, kita masukkan nilainya. Jadinya Y kurangi Y1 itu min 4 akar 2 ini. Habis itu sama dengan, ini gradiennya min 8 akar 2 tadi, dikali dengan X min pi per 2. Itu berarti ini, X kurangi pi per 2, gitu kan. Kalau kita jabarkan, ini min ketemu min jadi plus, Y plus 4 akar 2. Di situ min 8 akar 2 kali dengan X, gitu ya, kali distributif, min 8 X akar 2. Habis itu min 8 akar 2 dikali dengan min pi per 2. Min ketemu min jadinya plus 8 pi akar 2 per 2. Setelah itu ini kita sederhanakan, ini 8 bagi dengan 2 kan 4. Jadi seperti ini bentuknya. Habis itu kita pindah 4 akar 2 ini ke kiri. Jadinya Y sama dengan min 8X akar 2 plus 4 pi akar 2 min 4 akar 2. Dan ini adalah jawabannya. Ini bisa dijabarkan sebetulnya
karena di sini ada 4 akar 2 gitu kan. Ini 4 akar 2. Jadi bisa difaktorkan 4 akar 2-nya. Kalau kita keluarkan 4 akar 2-nya itu jadi Pi min 1 ya. Seperti itu. Kita lanjutin nomor 14, jika fx sama dengan akar 4x kuadrat plus 9, maka turunan f aksen x memiliki turunan f aksen x, maka tentukan f aksen 2. Untuk menentukan turunan dari akar kuadrat, itu caranya gini, gampang. Kalian cari turunan di dalam akarnya, yaitu kan 4x kuadrat diturunkan jadi 8x, 9 diturunkan jadi 0, jadi cuma 8x. Ya, taruh atas, habis itu bagi dengan 2 kali akar ini sendiri. Gitu. Nah, ini sama ini dicoret, jadinya tinggal 4x dibagi dengan 4x, akar 4x kuadrat plus 9. Nah, baru masukkan 2 ke dalam persamaan. Jadi 4 kali 2 per akar 4 kali 2 kuadrat plus 9. Jadinya 4 kali 2, 8. 4 kali 2 kuadrat itu kan berarti 4 kali 4. 4 kali 4, 16. 16 tambah 9 itu 25. Jadi di dalam akar ini akar 25. Nah, 8 per akar 25 itu, akar 25 itu 5. Jadi 8 per 5. Ini hasil akhir dari soal ini. Kita lanjutkan nomor 15, tentukan turunan dari fx jika fx sama dengan dalam kurung 3x min 1 bagi 2x plus 1 dipangkatkan 3. Nah, untuk menentukan turunan ini, karena ini adalah fungsi eksponen, maksudnya itu fungsi yang dipangkatkan, maka turunannya itu ya seperti kita menurunkan x gitu ya. Kalau kita menurunkan x berarti kan koefisiennya itu dari pangkat 3, pangkatnya turun ke jadi koefisien gitu. Jadi kayak gini, n, habis itu u tetap, habis itu pangkatnya kurangi 1, habis itu dikali dengan turunan di dalamnya, di dalam kurung ini gitu. Jadinya ini pangkatnya kan turun 3 jadi koefisien, habis itu kali dengan dalam kurung ini, habis itu pangkatnya kurangi 1, habis itu ini adalah turunan di dalam kurung ini. Nah, turunan di dalam kurung itu caranya ada cara cepatnya. Jadi biar nggak pakai fungsi pembagian gitu. Cara cepatnya itu tinggal kalian kali ini 3 kalikan dengan 1, habis itu dikurangi dengan 2 kalikan min 1. Oke? Jadi 3 kali 1 kan 3. Habis itu 2 kali min 1, min 2. Tapi tadi kan saya ngomong 3 kurangi, berarti kan 3 min 2 gitu loh. Jadinya ketemu min. Jadinya 3 plus 2. Nah, ini jadinya gini, 3 kali 3x min 1 per 2x plus 1 kuadrat kali 5 per 2x plus 1 kuadrat. Oh ya, ini penyebutnya dikuadratkan gitu ya. Maaf lupa. Jangan lupa penyebutnya itu dikuadratkan. Nah, ini angkanya kalikan 3 kali 5. Jadinya adalah 15. Tapi ini saya jabarkan dulu ya. Di 3x min 1 kuadrat per 2x plus 1 kuadrat. Ya, jadinya 15 3x min 1 kuadrat per 2x plus 1 pangkat 4 dari ini. 2x plus 1 dikuadratkan ketemu dengan 2x plus 1 kuadrat. Pangkatnya ditambah itu aja. Jadinya 4. Gitu. Ini jawaban akhirnya. Gitu ya. Kalau mau disederhanakan, dijabarkan, terserah. Tapi saya jawab ini. Oke, selanjutnya tentukan nilai dari limit x mendekati 2 dari 3 per 2 min x kurangi 96 per 16 min x pangkat 4. Seperti biasa, kita coba substitusikan terlebih dahulu. Kalau kita substitusikan 2 di sini, berarti ini jadi 3 per 0 atau tak hingga. Yang ini 96 per 16 min 2 pangkat 4 itu 16. Jadi 96 per 0 atau tak hingga. Ini tak hingga, ini tak hingga. Jadinya bentuk tak hingga kurangi tak hingga ini. Nah, tak hingga kurangi tak hingga itu bentuk limit tak tentu. Bentuk limit tak tentunya berarti kita selesaikan dengan metode limit tak tentu. Sehingga menjadi kita faktorkan aja.
kita pakai metode pemfaktoran. Nah, di sini 16 min X pangkat 4, ini sebetulnya kan pangkat 4. 2 pangkat 4 ya. Ini X pangkat 4. Jadinya kita bisa ubah bentuknya menjadi 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4 ya. 4 dikuadratkan 16. Nah, X pangkat 4 itu X kuadrat dikuadratkan lagi. Sama aja. Nah, ini itu seperti bentuk A kuadrat min B kuadrat. Jadinya ini kita bisa faktorkan jadi 2 kuadrat min X kuadrat, oke, 2 kuadrat plus X kuadrat, seperti itu. Ini ada bentuk A kuadrat min B kuadrat lagi, kita faktorkan lagi, berarti 2 min X dikali 2 plus X, gitu. Ini tetap, oke. Nah, kemudian lihat di sini, 3 per 2 min X. Di sini 2 min X sudah ada penyebutnya, tapi ada tambahan ini. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, teman-teman, kalikan saja yang tidak ada di sini, yaitu ini 2 plus X sama 2 kuadrat plus X kuadrat. Ini dikalikan ke atas, ketiga ini, langsung. Terus nanti penyebutnya semuanya menjadi penyebut yang ini, gitu. Seperti ini jadinya. Nah, ini kita kalikan ke 3 di sini. 96 tetap gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini kita kalikan. Jadinya 6 plus 3x, ya kan? Ini kita ubah jadi 4 plus X kuadrat. Karena ini kita mau kalikan lagi. Ini kita kalikan langsung, ini menjadi seperti ini, 24 plus 6X kuadrat plus 12X plus 3X pangkat 3 min 96. Di luar. Nah, 24 sama 96 bisa dikurangin, jadinya min 72 ya. 3X pangkat 3 plus 6X kuadrat plus 12X min 72. Nah, 72 ini kalau kita bagi 3 bisa bisa ya. Bisa kita bagi 3 semua ya, koefisien dan konstantanya. Jadinya kita keluarkan 3, jadinya X pangkat 3, ini 2X kuadrat, ini 4X, dan ini minus 24. Karena 72 bagi 3 itu 24. Nah, ini adalah bisa kita faktorkan. Bisa kita faktorkan, tapi pakai pembagian sintetik. Berapa akarnya? Ya, kuncinya ada di ini, limit X mendekati 2. Ini coba masukkan di sini, pasti hasilnya 0. Gitu. Kalau nggak percaya, 2 pangkat 3, 8, tambah 2 kali X kuadrat 4, berarti 2 kali 4, 8. 8 tambah 8, 16, ditambah 4 kali 2, 8. 16 tambah 8, 24, kurangi 24, 0 hasilnya. Nah, berarti akarnya adalah 2 gitu. Kuncinya di sini. Oke. Nah, kita lakukan pembagian sintetik, hasilnya ini X kuadrat plus 4X plus 12. Tapi kita tulis begini ya. Jadi X min 2, X kuadrat plus 4X plus 12. Kenapa? Karena dalam pembagian sintetik itu selalu X min A, bukan A min X. Diingat-ingat ya. Kemudian X min 2 ini, ya sebelumnya, ini dicoret sama 2 min X. Menghasilkan min 1. Kenapa? Karena X min 2 kalau kita kalikan min 1 itu berubah menjadi 2 min X. Nah, itu. Kemudian min 1 di sini, kursornya hilang. Min 1 di sini kita kalikan 3, menjadi min 3. Min 3 kali ini, X kuadrat plus 4X plus 12. Nah, ini, itu kita coba masukkan, dicek. Kita coba 2 kuadrat 4 tambah 4 kali 2, 8. 4 tambah 8, 12 tambah 12, 24. Nah, berarti ini sudah tidak ada 0, di sini juga tidak akan 0. Kita tinggal masukkan semuanya, hasilnya min 3 kali ini 24. Yang ini 2 tambah 2, 4, ini 8 ya. 4 tambah 4. Ini bisa kita coret, ini 3 ya. Oh, jadi min 9 per 4. Ini sorry ya, ini salah. Ini 3, bukan min 3. Maaf. Oke, itu nomor 16. Oke, selanjutnya nomor 17. Suatu benda bergerak dalam satu dimensi, yaitu dimensi X. Sesuai fungsi X, T sama dengan 2 per 3 T pangkat 3 min 9 per 2 T kuadrat plus 10 T. Maksudnya di sini X itu adalah jarak sebetulnya.
yaitu dimensi X gitu kan. Jadi ini tuh sama saja dengan jarak tempuh benda saat bergerak. T ini adalah waktu. Saat kapan? Maksudnya itu T itu menyatakan jarak tempuh benda saat waktu berapa gitu. Saat T1 kah, T2 kah, T3 kah. Nah, itu bisa ditentukan lewat rumus ini gitu. Nah, ini disuruh menentukan kecepatan benda saat T1, saat T2, dan percepatan saat T3. Nah, gimana ini cara menyelesaikannya? Ini adalah penerapan matematika dalam fisika gitu ya. Ini sangat penting sekali. Matematika dan fisika tidak bisa dipisah gitu. Makanya ini itu bentuk penerapan turunan ya. Oke, jadi kita langsung aja yang A, kecepatan benda saat T1 gimana menentukannya? Ya, kita tentukan lewat rumus kecepatan itu apa gitu ya. Kita harus pahami kecepatan. Gitu. Nah, kecepatan adalah perubahan dari posisi benda terhadap perubahan waktu, yaitu ini terhadap perubahan waktu. Atau bisa ditulis V itu delta X per delta T. Nah, karena ditanyakan saat T1 saja, bukan saat T1 sampai T2 gitu. Maksudnya itu dari 1 sekon sampai 2 sekon jarak tempuhnya berapa. Enggak, yang ditanyakan itu adalah saat T1 saja, saat T1 sekon misalkan. Maka ini perubahan waktu yang sangat kecil gitu ya. Karena perubahan waktu yang sangat kecil, yaitu saat T sama dengan A misalkan, maka dibutuhkan perubahan posisi sekaligus waktunya itu yang sangat kecil gitu. Karena di sini perubahan waktunya sangat kecil, maka perubahan posisinya atau X-nya ini juga sangat kecil. Gitu. Saking kecilnya, ini itu tidak ditulis lambda, tapi ditulis D, X per dt, atau pakai aplikasi turunan. Gitu ya. Jadi sebetulnya turunan itu tidak lain, tidak bukan sebetulnya perubahan sesuatu terhadap sesuatu gitu. Tapi sangat kecil perubahannya. Contohnya dalam kasus ini gitu, posisi terhadap waktu, tapi perubahannya sangat kecil ya, mendekati nol selisihnya. Nah, kita ditulis dx dt gitu ya bacanya. Ini kan turunan teman, turunan dari xt ya kan, x aksen p kita tulis gitu. Jadinya ini kita turunkan gitu ya. Kalau kita turunkan 3 turun berarti 2t kuadrat. 2 turun jadi min 9t. Terus ini 10t hilang t-nya jadi 10 saja. Jadi ini adalah rumus kecepatan saat t berapa gitu ya. Kita masukkan aja untuk T1 berarti ya kita masukkan V1 yaitu 21 kuadrat min 9 kali 1 plus 10 atau hasilnya 3. Betul? Oke, selanjutnya kecepatan benda saat T2. Tinggal kita masukkan 2 di sini. Jadinya V2 gitu ya. 2 kuadrat 4 kali 2 8 kurangi 18 min 10 tambah 10 0. Jadi V2-nya 0 gitu ya. Kita dapatkan untuk A dan B-nya. Kemudian yang C, gimana ya C? Percepatan benda saat T3. Perhatikan bahwa untuk percepatan benda itu kan sebetulnya perubahan dari kecepatan benda terhadap perubahan waktu gitu ya. Atau A itu sama dengan delta V per delta T. Karena yang ditanyakan itu saat T3 saja gitu ya. Perubahannya sangat kecil juga gitu. Jadi kita pakai turunan lagi gitu. Atau jadinya AT itu sama dengan dV per dt. Atau A percepatan itu adalah turunan dari kecepatan itu. Atau A itu juga sama dengan turunan kedua dari X gitu. Karena kita turunkan lagi. Turunan kedua jadinya. Turunan kedua dari V tadi itu 4T min 9 ya kan. Nah, berarti untuk T3 itu menjadi 4 kali 3 12 kurangi 9 berarti 3 sisanya. Oke. Bisa dicek yang tadi sih. Slide sebelumnya itu kan 2T kuadrat min 9T ya. Kalau kita turunkan 4T min 9. Tuh, oke. Oke, selanjutnya nomor 18. Suatu garis G
X min Y plus 8 sama dengan 0. Menyinggung parabola P Y kuadrat min 4X plus AY min 16. Maka puncak parabola tersebut apa? Nah, untuk soal ini kita harus tahu nilai A-nya dong. Karena kalau kita tidak tahu nilai A-nya, kita tidak bisa menentukan puncak parabola itu. Sehingga gimana caranya? Nah, perhatikan bahwa karena menyinggung satu sama lain, maka nilai suatu titik di kedua persamaan akan sama. Di suatu titik ya, akan sama nilainya. Karena kedua grafik itu melewati titik yang sama. Karena saling menyinggung satu sama lain. Itu. Cara mencari titiknya, berarti kita samakan aja. Ini samakan dengan ini. Gitu. Nah, jadi X min Y plus 8 sama dengan 0. Maka X, Y min 8. Ini kita pindah saja ya. Kita masukkan nilai X-nya ke dalam parabola. Gitu ya. Karena ini tuh X di sini, itu sama dengan X di sini gitu intinya. Karena kan sama. Bisa juga disamakan, tapi kita substitusikan nilai X-nya saja. Gitu ya. Jadinya seperti ini, kita masukkan Y kuadrat min 4, Y min 8, dari sini X-nya kita ganti Y min 8 ya. Kemudian plus AY min 16 sama dengan 0. Sehingga ini dikalikan ke dalam, jadinya min 4Y plus 32 plus AY min 16. Gitu. Nah, ini kita kelompokkan ya, Y dengan Y, 32 dengan angka ini, 16. 32 kurangi 16, 16 ya. Jadinya Y kuadrat min 4Y plus AY plus 16 sama dengan 0. Tuh. Nah, ini kita bisa ubah, teman-teman. Ini kita positifkan saja. Jadinya positif A min 4. Ya. Karena kan ini sama dengan ini ya, kalau kita nambah koefisien gitu ya. A kurangi 4 gitu. Kalikan Y plus 16 sama dengan 0. Gitu. Nah, selanjutnya karena kita substitusikan X, maka kita cek kedudukan garis. Karena bersinggungan, nah, maka diskriminan ini itu menjadi 0. Karena ya kita masukkan, kalau kita masukkan diskriminannya harusnya 0 karena menyinggung. Kalau perpotongan lebih dari 0. Kalau tidak perpotongan berarti kurang dari 0. Gitu. Tapi untuk kasus ini menyinggung, jadinya diskriminannya 0. Jadi ini nilai A-nya 1 ya, koefisiennya. Terus yang ini B. Ini adalah koefisien Y, yaitu A-4. Kemudian C-nya 16 konstantanya. Seperti rumus ini, B kuadrat min 4AC ya, diskriminan. Itu harus sama 0. Jadinya A-4 kuadrat ini B. Dikurangi 4 kali 16. Jadi ini menjadi A kuadrat min 8A plus 16. Kemudian ini jadi min 64. Nah, 16 kurangi 64 itu min 48. Nah, tinggal kita faktorkan. Faktornya adalah A plus 4 sama A min 12. Berarti A itu sama dengan min 4 atau A itu sama dengan 12. Jadi ada dua kemungkinan. Maka kemungkinan puncak parabola juga ada dua, karena ini itu bisa A min 4 atau A 12 gitu. Jadinya ada dua kemungkinan gitu. Puncak parabolanya ada dua kemungkinan. Kalau A sama dengan min 4 ya, berarti Y kuadrat min 4X min 4Y min 16 sama dengan 0. Gitu ya. Kita tulis Y kuadrat min 4Y sama dengan 4X plus 16. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk persamaan umum ya. Ini kan sebetulnya Y min 2 kuadrat, kemudian dikurangi 2 kuadrat. Kalau kita pakai kuadrat sempurna gitu ya. Persamaan kuadrat sempurna. Jadinya ini Y min 2. Setengahnya ini Y min 2. Gitu. Kuadratkan kurangi dengan 2 kuadrat gitu. Ini tetap 4X plus 16. Kemudian min 2 kuadrat ini pindah ke sana. Jadinya plus 4 gitu kan. Karena 2 kuadrat kan. Jadinya ini tinggal Y min 2 kuadrat sama dengan 4X plus 16 plus 4. Atau Y min 2 kuadrat sama dengan 4X plus 20. Ini bisa kita bagi dengan 4, ya kan? Koefisien dan konstananya. Kita keluarkan 4. Nah, jadinya adalah persamaan umum sebuah parabola.
dalam irisan kerucut, yaitu ini puncaknya, min 2 sama plus 5. Pusatnya, sorry. Nah, kemudian untuk A12 langsung aja ya, kita skip. Jadinya ini kalau kita masukkan Y plus 6 kuadrat sama dengan 4X plus 13. Jadinya pusatnya atau puncaknya itu min 13 min 6. Oke. Oke, selanjutnya nomor 19 ya. Nomor 19, tentukan derivatif atau turunan tiga fungsi berikut, yaitu fx 2 sin 2x plus pi per 4, tentukan dy dx pada pi per 6. Kemudian dan seterusnya. Ini sebetulnya fungsinya sama, tapi ini bedanya apa ya maksudnya? Nah, ini adalah turunan pertama. Kemudian ini bentuk turunan kedua dalam notasi Leibniz ya. Ini turunan ketiga. Jadi kita turunkan lagi, kita turunkan lagi. Itu adalah turunan ketiga. Sama semuanya saat pi per 6. Ini adalah absis. Kita masukkan nanti x-nya untuk turunannya ini. Langsung aja teman-teman. Oh ya, ada catatan teman-teman. Untuk apa? Trigonometri untuk sin sama cos yang sering muncul ya. Kalau ada dalam kurungnya itu sudutnya itu ditambah atau dikurangi, itu pakai rumus ini. Gitu ya. Nah, berarti kalau yang A ini kita turunkan berarti 2 kali 2, 4. Sin jadi cos. Ini tetap sama. Ya. Jadi 4 cos 2x plus pi per 4. Kemudian masukkan pi per 6 gitu ya. Langsung aja. Ini sama ini dicoret ya. Menghasilkan 3. Jadi pi per 3 plus pi per 4. Gitu. Ini terserah mau dihitung nilainya berapa derajat gitu ya, atau berapa radian. Tapi saya akan pakai rumus ini. Gitu ya. Jadi ya F aksen pi per 6 sama dengan 4 kali cos pi per 3 dikali cos pi per 4. Kemudian kurangi dengan sin pi per 3 sin pi per 4. Sesuai rumus ini. Oke. Nah, berarti ini 4 kali setengah, ini akar 2 per 2, yang ini akar 3 per 2. Kemudian yang ini akar 2 per 2. Hasilnya adalah akar 2 min akar 6. Bisa dicek sendiri ya. Oke, kemudian yang B, turunan keduanya. Jadi turunan keduanya 4 kali 2, 8. Terus turunan dari cos itu min sin. Minnya kita kasihkan ke 8. Jadi min 8 sin 2x plus pi per 4. Tuh. Langsung masukkan pi per 6-nya. Ini sama kasusnya pi per 3 plus pi per 4. Gitu ya. Nah, pakai yang ini ya. Oh ya, ini lupa. Ini masihnya terlambat. Ini langsung bisa dicek aja pakai rumus ini atau ditambah aja sudutnya. Yang pasti ini hasilnya sin pi per 3 plus pi per 4 dikali min 8 itu adalah min 2 akar 2 plus 6 plus akar 6, sorry. Oke, selanjutnya yang C. Berarti turunan ketiga. Tadi turunan keduanya kan min 8 cos 2x plus pi per 4. Min 8 sin 2x plus pi per 4 ya. Berarti kalau kita turunkan lagi, jadinya min 16 cos 2x plus pi per 4. Gitu. Berarti tinggal masukkan aja pi per 6-nya ini sama ini coret seperti biasa menghasilkan pi per 3 plus pi per 4 juga. Nah, ini tadi kan hasilnya cosnya tadi akar 2 min akar 6. 4 cos ini itu akar 2 min akar 6. Berarti dikalikan dengan min 16 jadinya min 4 kali akar 2 min akar 6. Gitu. Oke, itu hasilnya. Bisa dicek sendiri ya. Oke, selanjutnya soal terakhir nomor 20. Ini cukup menarik ya. Dilihat dari soalnya ini cukup sulit mungkin, tapi kita coba aja. Jadi tentukan limit dari X mendekati tak hingga dari akar 20X kuadrat plus akar lagi 100X kuadrat min 7X plus 4. Ini dalam akar ya, semuanya. Kemudian kurangi 2X akar 5 min 5. Terus dibagi 5. Gimana ini? Tentunya kita coba substitusi dulu gitu. Kalau kita substitusikan tak hingga, ini menjadi tak hingga.
Gitu aja intinya. Kalau kita substitusikan tak hingga, ini jadi tak hingga gitu ya. Nggak masalah ini itu berapapun ya. Pokoknya ini ada X-nya. Kalau kita substitusikan, itu hasilnya tak hingga. Kemudian ini minus. Ini juga tak hingga kalau kita masukkan nilai X-nya. Betul ini dikurangi berapapun deh. Itu tetap tak hingga. Jadi ini tak hingga kurangi tak hingga. Per 5 lah. Nah, yang atas itu bentuk tak tentu, teman-teman. Jadinya kita selesaikan dengan bentuk tak tentu juga. Caranya pakai kalikan sekawan. Karena kalau akar-akaran gitu ya, itu pakai kali sekawan saja gitu. Oke, kita kalikan sekawan, yaitu yang atas ini. Ininya min jadi plus gitu ya. Terus jangan lupa yang bawah juga ada sama. Nah, jangan terpengaruh dengan tulisan yang panjang ini. Lihat yang atas, ini sama ini kan mirip ya. Bedanya ini tandanya min, ini tandanya plus. Jadi ini itu seperti A min B, ini itu seperti A plus B. Nah, A min B dikali A plus B itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Atau ini dikuadratkan kurangi ini dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan, yang akar yang paling luar itu hilang. Gitu ya. Ini akar pangkat 2 ya. Nah, ini akarnya hilang yang paling luar. Sisanya yang ini. Kemudian yang ini ya dikuadratkan aja. Kemudian yang akar yang bawah ini kalikan 5 aja gitu ya. 5-nya taruh luar aja. Jadinya kita pisah aja seperlimanya. Karena kan ini 1, ini 5 ya. Kan kalau tidak tulis itu sebetulnya sama dengan dikali 1. Gitu ya. Makanya ini kita pisah, ini 1/5. Kita pisah jadi seperti ini. Kita kerjakan limit ini aja. Kita lupakan 1/5, nanti terakhir saja. Gitu. Nah, berarti tugas kita tinggal ini ya, selesaikan. Kemudian hasilnya ini kalikan 1/5. Nah, ini sama ini kan sama ya. Terus dikurangi lagi. Jadinya hilang. Yang tersisa tinggal 100x kuadrat min 7x plus 4. Ini min 20x min 20x akar 5 plus 25. Kok bisa jadi minus di sini? Karena di sini itu dikalikan ke dalam ya. Jangan lupa kalau bentuknya ada kurung dikurangi gitu ya. Itu dikalikan tandanya. Oke. Min ketemu min jadi plus di sini makanya. Ini min ketemu plus sorry. Itu jadi min. Nah, gitu. Nah, lihat di sini bahwa derajat X atau pangkat tertingginya itu sudah sama. Di sini X kuadrat tapi dalam akar. Kan jadinya X kalau kita akar. Gitu. Ini juga sama, X kuadrat dalam akar. Kalau kita keluarkan dalam akar jadinya X saja gitu kan. Ya, ini juga X pangkat 1, ini pangkat 1 juga. Jadinya yang kita ambil itu koefisien yang ini 120, kemudian 20 akar 5 ya, ini juga koefisien loh ya. Jangan lupa. Kemudian 2 akar 5, ini juga koefisien loh ya. Saking aja ditulis seperti ini gitu. Biar tidak bingung kalau ditulis di sebelah kanannya ini nanti apa ya, rancu. X-nya ini di dalam akar atau di luar akar. Makanya saya tulis di seperti inilah. Nah, jadi kita ambil ini akar 100, akar 20, terus ini 20 akar 5, ini 2 akar 5. Tuh. Jangan lupa 1/5-nya. Oke. Nah, ini kan 10, ini kan 2 akar 5. Jadinya ini 10 plus 20 akar 5, ini 2 akar 5 plus 2 akar 5. Atau ini itu 4 akar 5. Ya. Nah, kemudian ini kita kalikan 1/5-nya ke dalam. Langsung aja jadi 10 plus 20 akar 5 per 20 akar 5. Ya. Oke, kita kalikan dengan sekawan. Ini 10 ya. Saking aja ini saya bagi dengan 10 semua. Tetap sama nih hasilnya. Oke. Jadinya 2 akar 5 plus 20 per 20. Teman-teman. Oke. Atau bisa dijabarkan lagi jadi akar 5 per 10 plus 1. Ini sama ini kan 1. Ini sama ini kan akar 5. Oke, seperti itu. Dan itu saja sih penjelasan tentang
contoh soal PSAS untuk kalkulus limit ya. Ini materinya cukup sulit, harus dipahami secara mendasar dulu, dasarnya harus kuat supaya bisa memahami semuanya gitu ya. Soal-soal yang sulit seperti ini soal yang sangat sulit ini, jarang keluar di soal-soal ujian gitu. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton. See you next time. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.